Inilah dia bintang tamu kita, Momon. Assalamualaikum. Pakai mic. Oh, sudah lupa pegang mic ya? Iya, lupa lalen. Kembali teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arane siapa? Iya, jadi kayak orang jadi beli. Masa namanya siapa? Muntah. Siapa namanya? Pakai mic. Muntama. Oh, Muntama. Mana gajah mangan tahu, si Muntama abape mambu. Muntama umurnya pira? Pakai mic. Umurnya pira? 69. Oh, berapa? 65. 69 apa 65? 65. Oh, orang mati ya? Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal tarik kasih donyaku sing isih ana saliwat cinta iman alamada saliwat cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian Mudzakarah PAC Muslimat NU dan Fatayat Kecamatan Dukuh Waru yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Dukuh Waru rahimakumullah. Beli tahu bagule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Dukuh Waru yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillah. Silakan duduk dengan berpanas-panas. Semoga panas yang hari ini menjadi wasilah surganya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya kalau saya menatap ini klasifikasi muslimat apa fatayat, itu gak perlu lihat seragamnya, cukup lihat dari baunya. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem.
Bedane fatayat karo muslimat, fatayat parfum, muslimat balsem. Bapak Ibu, saya teringat dengan satu makalah yang bunyinya, ketika kamu mendidik seorang laki-laki, maka berarti kamu mendidik seorang saja. Tapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Dalam lembaran sejarah kita akan melihat bagaimana kemudian keberlangsungan sebuah generasi yang baik itu ternyata lebih diutamakan dari seorang ibu yang baik. Contoh kasus umpamanya, suaminya baik, istrinya tidak baik, maka kemungkinan anak-anaknya akan menjadi anak yang tidak baik. Contoh, kalau suaminya baik, istrinya tidak baik, anaknya tidak baik. Bahkan suaminya nabi sekalipun. Tapi walaupun suaminya tidak baik, tapi istrinya baik, kemungkinan anak-anaknya menjadi baik. Saya yakin pengajian sepanas ini, duduk apa adanya, tanpa tenda, tanpa tikar dan kelasa, itu yang mau hanya ibu-ibu. Dan duduknya nyaman, duduk di depan sendiri, tungkai selonjor kayak dia, tanpa tikar. Yang datang ke sini duduk tanpa tikar, saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body, sini tiga telepon body. Saya kasih contoh, suaminya baik, istrinya tidak baik, maka anaknya akan menjadi tidak baik. Bapak Ibu, salah satu nabi yang paling terkenal itu adalah Nabi Nuh. 2 hari yang lalu saya pengajian kalau ngomong soal anak ini, Bu. 2-3 hari yang lalu saya pengajian di komplek lokalisasi dekat lokalisasi Bandungan. Bandungan itu isinya, di komplek itu banyak terkenal kota sejuta purel. Isinya purel sama telembuk. Ada anak di depan panggung, Bu, liatin saya sambil mengacungkan jari tengah. Pak Kiai, begini. Kenapa saya ngacungnya pakai jari yang kanan? Karena saya habis dikasih cincin sama Abah Lutfi. Pamer matamu, pamer. Saya tidak pamer, hanya memamerkan. Tangannya begini, Pak Kiai. Dia kemudian saya panggil, Dek, kamu naik ke panggung, saya kasih uang 200.000. Oke, dia bilang, naik ke panggung. Saya tanya, Nak, nama kamu siapa? Reza. Bapak kamu siapa? Lupa. Loh, kok bapaknya sendiri lupa? Bapak saya banyak. Serius? Iya, kata ibu saya, bapak saya banyak. Saya jadi mikir, apa jangan-jangan Salome? Apa itu satu lubang rame-rame? Terus saya tanya lagi, Nah, cita-cita kamu pengen jadi apa? Pengen jadi nabi. Saya tanya, kenapa kamu pengen jadi nabi? Supaya bisa perintah para bocil. Akhirnya saya minta, kamu sebutkan nama 10 nabi, bisa tak kasih uang 200.000. Tahu Bu anaknya jawab apa? 1 Adam, 2 Idris, 3 Luhut. Nabi Luhut bin Sarpanjaitan. Anak seperti ini, mohon maaf, ini
Seperti apa menjadi generasi ke depan? Faktor utamanya adalah seorang ibu. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Bukan istrinya 2, menikah 2 kali. Beda nggak Bu menikah 2 kali dengan istrinya 2? Menikah 2 kali, istri 2. Beda apa sama? Coba. Yang di atas panggung bilang sama, yang di bawah panggung bilang beda. Menikah 2 kali, 1. Yang kedua istrinya 2. Beda apa sama? Beda yuk, tak lemu aja lah. Kalau menikah 2 kali, dia bisa poligami, bisa tidak. Contoh menikah pertama, istrinya mati, menikah lagi. Itu menikah 2 kali. Kalau istrinya 2, berarti poligami. Gus Miftah nikah berapa kali? Sekali. Istrinya berapa? 1. Baru 1 Ci. Kamu yang bilang baru pasti janda. Iya. Betul. Karena dia berharap aku mau sama dia. Sorry ya, emangnya aku cowok apa? Bisa pas janda ya. Ini ya bingung ya. Kayaknya wis tua, bajunya patah ya. Kan kudune muslim, Cie kamu turun. Langsung dia nyanyi, aku mundur alam merko sadar aku sopo mung digoleki pas WA-mu sepi. Jadro. Begitulah hidup. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Hah? Canda. Saya ngomong apa? Teman-teman cewek ngapa? Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Alhamdulillah, doakan. Saya selalu bilang nikah sekali. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam banyak kamera. Konangan bujurnya mate. Silakan dinikmati panasnya Bu. Apakah mereka yang pakai payung karena takut panas? Tidak. Tapi takut bedaknya luntur. Bapak Ibu, Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Istri pertama namanya Sofuro, anaknya 3, anaknya 6, cowoknya 3, ceweknya 3. Sofuro ini wanita solehah. Makanya anaknya yang 6 ini, mohon maaf, jadi orang hebat semua. Bahkan banyak nabi dan rasul yang turun dari anak-anaknya Nabi Nuh, istri Sofuro. Kenapa? Karena Sofuro itu wanita solehah. Setelah dengan Sofuro, Nabi Nuh nikah lagi dengan perempuan yang sangat cantik, SDSB, semok depan semok belakang. Anda tahu? Namanya Wil'ab binti Ajwil. Anaknya 2, nakal semua. 1 namanya Kan'an, 2 namanya Balus. Kan'an itu anak yang berani sama bapaknya. Salah satu keturunannya siapa? Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Sofuro solehah, anaknya bagus. Wil'ab binti Ajwil nakal, anaknya nakal. Nabi Yakub. Nabi Yakub juga menikah 2 kali. Anak pertama, istri pertama ada anak 7, Yahudi semua. Karena apa? Ibunya tidak solehah.
menikah lagi dengan perempuan solehah, anaknya jadi anak yang baik. Namanya siapa? Yusuf dan Bunyamin. Dari solehahnya istrinya Nabi Ibrahim, mohon maaf, Nabi Yakub yang kedua melahirkan seorang nabi namanya Yusuf yang dinobatkan sebagai nabi tertampan. Kalau di sini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Nggak ada. Bangsa kayak Nabi Yusuf, enggak deh. Nabi Yusuf itu ciri-cirinya mau diperkosa sama perempuan, saking gantengnya. Bangsa diperkosa? Enggak diperkosa saja mapan. Di sini kayak siapa? Enggak ada. Kayak Pak Camat, ini camatnya. Halo, camat kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia wetenge rata, Pak Camat gede. Pak Camat wetenge aja gede-gede. Yen ana wong lanang wetenge gede biasane ki manuke cilik kayak iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi setelah saya baca kitabnya itu ternyata Nabi Yusuf itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Ini udah senyum. Kamu nafsu sama aku ya? Iya dong. Saya takut nanti pulang pengajian diperkosa. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa generasi yang baik menjadi faktor penentu adalah seorang perempuan. Disitulah kenapa kemudian ketika menikah Nabi Muhammad memberikan rambu-rambu seperti apa perempuan itu yang layak kamu nikahi. Maka dawai Kanjeng Nabi, tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Berapa Bu? 4. Ibu-ibu kan tahu, saya itu spesialis nasihat pernikahan artis. Jadi kenapa banyak artis kalau menikah yang memberikan nasihat? Gus Miftah. Dari sejak zaman Anang Asanti menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Atta Aurel menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina yang memberikan nasihat Gus Miftah. Yeni Inka Gus Miftah. Lesti Kejora Rizky Bilar bukan Gus Miftah. Lesti sama Rizky itu jamaah saya. Tahun kemarin hampir berangkat haji bareng saya. Tapi dulu pas menikah yang memberikan nasihat bukan saya. Tapi apapun tuh yang terjadi itu urusannya rumah tangga Lesti sama Rizky. Kenapa kok sing cerewet orang Tegal? Begitu Lesti melaporkan Rizky, betul. Begitu dicabut, loh kok dicabut? Orang melaporkan tuh boleh mencabut, diselesaikan di luar meja hukum, namanya restoratif justice. Nggak bertanya-tanya Pak Kapolsek, karena Pak Kapolsek itu pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Ini Pak Kapolsek, terima kasih mau ngaji Pak ya. Orang apa-apa pangkatnya cilik, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Akhirnya sama Lesti dicabut, yang cerewet orang Tegal. Itulah kenapa saya mengatakan sing lakoni adem ayem, sing nonton kakean wongnya ya tekan ya. Ya melu guyu. Biasanya si Bapak pink. Semua jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah.
Nabi Muhammad mengatakan apa? Untuk menjadikan generasi yang solehah, saya yakinlah kalau mau gabung sama Fatayat Muslimat insya Allah solehah. Maka para suami, antisipasi untuk menjadikan istrimu solehah, saya kasih satu tip. Tolong sediakan lato-lato di rumahmu. Karena perempuan tuh karakternya pagi cerewet, siang cerewet, malam cerewet. Makanya para suami sediakan lato-lato di rumah. Jadi ketika istrimu ngomong cerewet, langsung kamu bunyikan lato-lato. Etek, 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 etek. Tuh. Kok lato-lato sudah dibunyikan masih cerewet? Gampang, tatapi cangkemnya. Nah Bapak Ibu, generasi yang hebat itu ternyata apa? Tidak dimulai ketika anak itu sudah lahir, tapi dari kapan? Sejak pemilihan calon mantumu, calon istrimu, calon suamimu. Dulu saya ditanya sama kiai saya di Ponorogo, Miftah, nggih Kiai, kalau kamu cari istri, kamu cari yang seperti apa? Pilihannya apa Kiai? Saya tanya kan, pilihannya adalah cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Coba sebelum pertanyaan itu saya jawab, ibu-ibu muslimat Fatayat saya tanya, kalau anda disuruh nyari milih suami, pilih yang mana? Sing takon siapa? Beda kasusnya. Pilihannya dua, miskin tapi dermawan, apa kaya tapi pelit? Miskin dermawan apa kaya tapi pelit? Miskin dermawan. Pertanyaan saya, kalau miskin untuk dermawan apanya? Tapi jawabannya benar. Maksud saya benar apa? Biasanya kalau orang suruh milih itu milih yang ketiga yang nggak ada Bu, kaya dan dermawan. Harusnya milihnya satu di antara dua. Berarti Anda benar. Kenapa? Karena hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau keinginannya kaya dan dermawan, padahal pilihannya nggak ada. Kaya tapi pelit. Pak, besok pengajian sama Gus Miftah, jilbabnya muslimat jelek, mbok beli. Pak, suaminya jawab, nggak usah beli, pelit kok. Walaupun punya uang nggak ngasih duit, tapi suaminya miskin dermawan. Pak, besok pengajian kali Gus Miftah jilbabnya suwek. Ya kono butuh kuwo, yen duwe duit tuku kuwo. Tapi orang duwe Makanya dulu saya ditanya, Le, kamu pilih istri pilih mana? Cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Saya jawab waktu itu, cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya marah, loh kok kamu milih yang cantik tapi nggak solehah? Pak Kiai, kan Al-Quran itu ada ayat bunyinya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik tidak solehah, kewajiban saya sebagai suami menjadikan istri saya solehah. Tapi kalau istri saya jelek walaupun dia solehah, mohon maaf, menjadikan cantik mahal harganya. Apalagi wong wadon saiki, langsung tua-tua ini ya murah. Paling-paling udah FIFA nomor 4. Coba yang muda-muda skincare. Saya tadi pengajian di titik pertama, ada ibu-ibu di depan panggung, subhanallah, alisnya kayak galengan kayak gitu. Jadi kalau laki-laki itu nggak bisa ngatur perempuan lumrah Pak. Lawang aturane Gusti Allah wae. Dirubah. Alis wis api-api dikerok, dilukis dhewe kan goblok. Wong iya teka. Ya melu guyu. Jilbabnya ya putih. Kan mau wadon ki aneh Mas. Alisnya ketok apik, ya kerokan, lukisan.
Hidupe ketok apik sambungan, raine mulus pupuran, irunge mancung suntikan, untune rata ya kawatan, bodine katon dhuwur sandal jincikan, susune gede ya ganjelan. Lah wong itu kayak gawene bengok-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu kuwi lho yo. Makanya Bapak Fatah saya ingatkan, Mbak Fatah dengerin, ayu mergo banyu wudu luwih sadu tinimbang ayu mergo gincu. Maka pilihannya apa? Sejak sebelum menikah, tungkihul mar'ali arba'in. Ini saya sampaikan Bu, mudah-mudahan generasi kita besok menjadi generasi yang hebat, menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama. Akan ada kiai-kiai hebat dari rahim ibu-ibu Ndukowaru. Amin. Ya kalau ibu-ibu pengen punya cucu, Anda bukan kiai, bukan bunyai, kok Anda punya anak cantik, pengen mempercepat punya generasi kiai gampang, nikahkanlah anakmu dengan kiai. Iya. Apalagi ya ini rambutnya gondrong, belangkonan, kacamatanan. Sorry ya. Saya kalau orang yang nawarin nikah banyak, dari orang biasa, artis, santri banyak. Alhamdulillah. Mau apa? Alhamdulillah. Saya pending. Itu nggak mungkin Pak. Orang kayak saya itu kan apa-apa ketahuan Bu. Di mana-mana ada wartawan, di mana-mana ada HP. Kalau saya mau macam-macam, wong saya neng pom bensin neng WC loh, itu gak wong. Saya pikir mau nyewoi. Ya Allah. Saya keluar dari WC banyak orang. Ya Allah. Itulah bedanya orang dulu sama sekarang Bu. Kalau orang dulu ketemu kiai barokah doa, sekarang barokah selfie. Inyong bareng ngising, nah, diajak selfie. Tapi kiai selfie di seat, iya, harus jangan dikawati. Makanya saya mengharamkan istri saya pakai kawat gigi. Wah, saya mau pakai kawat gigi, nggak boleh. Kenapa? Bahaya. Kalau kamu pakai kawat gigi, tak cipok nyantol cangkem gua. Saya paling takut kalau perempuan pakai kawat gigi. Santai aja Mbak, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang merongos. Oh, mau duduk di sini? Ya sana Bu. Saya tali ditambang, saya tarik kayak bendera Bu. Oh, karena itu pede banget tolong ini Bu. Apa nanti ya? Ibu mau ngapain? Halah, kemayu ya Allah. Muslimah Tegal, Muslimah Tegal. Anak gue bumi ya Allah. Kok pede nih kayak gini. Kipas-kipas sambil nyanyi. Hatiku rasane lara. Ya jago nggak? Apa Bu? Siapa yang berdiri? Bu Smita berdiri. Ibu-ibu senang saya duduk apa berdiri? Pak Kapolsek itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri Pak Camat. Saya itu lemas, puasa, dipaksa-paksa berdiri. Nanti pada waktunya berdiri. Kok kamu ketawa? Kamu bayangin aku ya? Tungkihul mar'ah li arba'in. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan generasi dari Tegal akan melahirkan orang-orang yang istimewa dari ibu-ibu muslimah dan fatayat ini. Semalam saya pengajian di Waru Rejak, saya bilang dulu Tegal punya sejarah orang hebat. Minimal saudara saya, sahabat saya almarhum Ki Entus Susmono.
Kalau ibu-ibu masih bertanya-tanya tentang tongkat saya, semalam saya sampaikan, lihat YouTube-nya. Ini warisan dari almarhum Ki Entus. Sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Ini saya pakai dengan satu harapan, mudah-mudahan kalau pengajian saya ada pahalanya, transfer jariah untuk almarhum Ki Entus. Amin. Makanya kalau Pak Camat pengen dapat pahala dari saya, yang ngasih apa gitu Pak Camat. Mas Haryo niku anak Mas Entus niku tahu kedekatan saya dengan Ki Entus. Beliau sebulan sekali Bu datang ke Jogja waktu itu. Beliau ngaji kitab ke saya, namanya Kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, dulu sebulan sekali datang ke pondok, minta dimasakkan sayur asem, tempe goreng, sama ikan asin, sambal terasi. Itu sebulan sekali Bu ke pondok saya. Makanya saya punya banyak kenangan sama beliaunya. Kita doakan husnul khotimah. Dan saya berharap dari Tegal besok akan ada orang-orang besar seperti Ki Entus. Amin. Insya Allah akan lahir dari perempuan-perempuan yang ikhlas seperti hari ini. Anda tahu ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Para paham. Apa ya? Loh, saya doakan kalian menjadi orang hebat. Kenapa? Jangan insecure. Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Betul? Anda tahu bedanya tahu sama bokong? Tahu dibalik tetap tahu. Bokong dibalik jadi bahasa temen ya. Bokong dibalik jadi teh. Allah. Dipasang nggak sini Mas? Ya, di sini 4 hal itu yang boleh dinikahi apa saja kategorinya? Yo, selawatan dulu yuk biar nggak panas yo. Insyaallah butiran-butiran keringat yang ada di tubuhmu menjadi saksi besok meringankan hisabmu di hadapan Allah. Amin. Alhamdulillah. Yo, selawatan. Bu Muslimat minta lagu apa? Mangku Puro. Ya Allah. Joko Tingkir. Ya, sing lagu niku sing anyar tentang muslimat. Jenengan jawabe muslimat karo Fatayat ya. Saat dulu nyanyi Joko Tingkir, muslimat, Fatayat. Tunggu sing bandel. Rasa mau tak beli dhisik. Rasa terlalu semangat, amplopmu nggak jelas. Beda ya. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Bapak NU Ibu Mus. Sebentar. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat yo berkat bae sing iki mengajar sedikit badokan rahmat. Pilih rahmat apa berkat? Ulangi sebesar mana? Ulangi. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa sing berkata ketok tolong aja ya. Nyanyi Joko Tingkir le.
Tapi syairnya saya ganti ya, syair merah putih ala Gus Miftah. Karena kecintaan muslimat kepada merah putih tidak perlu diragukan. Tepuk tangan untuk muslimat. Dulu kontroversi lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir itu yang nulis syairnya itu orang Metro Lampung, yang menyanyikan Cak Percil, jamaah saya dari Blitar. Nah itu dianggap lagunya itu sebenarnya lagu sholawatan. Katanya menghina Joko Tingkir. Kalau saya mengatakan tidak ada penghinaan Joko Tingkir dari lagu itu. Nah itu Gus, Joko Tingkir ngombe dawet, ya ora apa-apa. Lu zaman Joko Tingkir biyen anaknya mau telu, kopi, degan, dawet. Yang satu kalau kayak gini, Joko Tingkir ngombe boba, itu salah. Zaman Joko Tingkir nggak ada boba. Nyatanya gara-gara lagu Joko Tingkir, sekarang Joko Tingkir menjadi terkenal. Orang jadi tahu Joko Tingkir itu wali. Kalau saya nggak ada masalah. Kalau minum dawet dikira salah, Anda akan didemo sama bakul dawet seluruh Indonesia. Kalau ibu-ibu muslimat dari Purworejo ke Kebumen akan melewati jembatan namanya Jembatan Butuh. Di situ ada orang jualan dawet namanya dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat dawet ireng Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh. Lah iya Pak Camat kok ngayel. Dawet ireng Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh. Ya singkatannya kayak gue. Sama kayak di Gunung Kidul, di Jogja itu ada tempat piknik Gunung Kidul, disingkat jadi tempat piknik Gundul. Ya tempat piknik disingkat jadi tempat piknik Gunung Kidul. Nanti kalau Pak Camat pengen tahu tak WA ya. Sherlock matamu, Sherlock. Sherlock. Sallu ala Nabi Muhammad. Panas temen. Cie, kamu pengen bela-bela ya? Salatullah. Salah, Joko Tingkir kok ngono. Manut wong ngene iki. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabiladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badariyah. Semua tangan diangkat. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bi ahlil badariyah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bibis
melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, utuhan NKRI. Salatullah, salamullah ala rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, pohon sawo di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia, dari NU untuk Indonesia. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lunggule seyan ora nganggo kursi, dayae teko manu emoni. Iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani, kanggo sliramu tapi bohong. Udun benggak tambah metenteng, pletet alon-alon menora bahaya. Paling penak jadi kiai ganteng, ngalor ngidul jadi idola. Jadi untuk yang janda, untuk yang janda. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo sing jalo dirabi. Tapi Gus Miftah orang sudi. Emangnya aku cowok apaan? Dugo warung undang Gus Miftah, Pak Camate lumayan gagah. Ono gajah atus ning belik, najan gagah manu ing. Pak Kades, ini Kades sih. Halo, urut temen ya Kades ya. Kadesnya siapa? Mugianto, Murdianto. Oh ini yang viral di TikTok. Toh, ganjil toh. Mudah-mudahan Pak Lurah Murdianto panjang umur. Wong sak donya mati Murdianto urip dewek. Amin.
Ini untuk banter yang jomblo. Nah. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rapi. Ini sih jomblo. Oh kamu janda ini aja loh bro, kan lumayan. Kalau saya lihat yang cowok hot, nah, yang cewek cool. Kalau nikah punya anak namanya dispenser. Ya Allah, ya Allah. Lah caca hadron iki beda. Budal ning pasar tuku duku. Bagule jenenge Tukiyo. Pirang tahun pacaran karo aku, tapi rabine karo wong liya. Loro ati. Ya wis loro ati. Tuku bawang, kleru mirica, kepacut sayang mong dianggep. Semarang kaline butek, sing disayang matane. Oh, jenengan jaluk sing Pak Lurah lho, Pak. Yes, di sana apa jenenge iki? Duku warung undang Gus Miftah Lurah Murdianto, lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Anak bojone. Di bojone Murdianto. Kayak di sing lanang elek sing itu kayu ya. Sesuk Murdianto masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Disabar bujungnya Murdianto. Kita doakan mudah-mudahan Pak Murdianto masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Berarti mati ya? Ya gak usah takut Pak Lurah. Saya itu kemana-mana tiap hari ngaji itu tujuannya cuma satu Pak Lurah. Pengen mati pas pengajian. Karena ada hadis bunyinya an-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan gitu. Jadi kalau orang biasanya ngaji mati nih insya Allah pas pengajian. Kalau ada perempuan cerewet mati nih pas cerewetan. Siapa tahu siang-siang begini Gus Miftah ngaji di Duku Waru, malaikat Israel datang. Langsung diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Murdianto. Pak Lurah bisik-bisik karo Pak Camat, cangkemek. Si terakhir tuh ibu-ibu yang tungkai diselonjorkan yang ngeraini Gus Miftah dia. Wajahnya glowing, kita lihat kakinya. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkai meletek. Kudunge kuning wangi kemenyek. Omayune ya Allah. Melayani muah. Bu siapa namanya? Bu siapa namanya? Siapa? Mumun. Wong tua Mumun. Mumun sini tak kasih uang. Ini. Naik panggung. Saya mau tanya sama Mumun. Kita iringi naiknya Bu Mumun ke panggung dengan lagu La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ibu, inilah dia bintang tamu kita. Mumun.
Assalamualaikum. Pakai mic. Oh, sudah lupa pegang mic ya? Iya lupa lalen. Acak lalen. Kembali teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arane siapa? Iya jadi kedua. Karena aku jadi geli. Masa namanya siapa? Muntah. Siapa namanya? Pakai mic. Muntama. Oh, Muntama. Mana gajah mangan tahu, si Muntama apa pe mampu. Muntama umurnya pira? Pakai mic. Umurnya pira? 69. Oh, berapa? 65. 69 apa 65? 65. Oh, orang mati ya? Apa belum sunyi? Kacau, belum sunyi. Oh ya Allah. Mulai pelan-pelan. Kalau pakai kaki nyongkrong aja kok. Masih punya suami? Oh masih. Pekerjaannya apa? Cari rumput. Oh cari rumput tuh Kang Arif. Gue jujur punya kambing apa sapi? Kambing. Tadi naik kesini naik apa? Oh punya motor. Bonceng sama anak. Oh bonceng. Motornya di starter bunyinya di. Oh, motor kreditan. Tak kasih uang 200.000 tapi syaratnya satu, baca Pancasila. Ya. Bapak Ibu sekalian, disiarkan langsung dari lapangan Dukuhwar. Bintang tamu yang masa mudanya seperti Marsanda dan tuanya Markaban. Ini dia Muntama membaca Pancasila. Jukit, maju dikit. Ya, Pancasila ditirukan orang segini banyak. Bu, Bu Muntama tahu ini bisanya namanya apa? Pakai ini. Waru. Oh, akan dulu di sini saya. Tunggu ajan selesai ya, dulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Batik maning. Siapa yang suruh nyanyi? Bu Muntama aslinya mana? Apa? Manyun. Pemanyu. Manyun dari Pinang. Oh, bukan kali bintang. Kecamatannya apa? Waru. Waru. Oke, ini seragamnya muslimat lunas apa utang? Dikasih. Oh, dikasih. Tidak, masih dikit. Sekarang berdiri. Orang katon. Main ayu nih katon. Ngomongnya kayak Marsanda. Sedih Markaban. Baca Pancasila ditirukan oleh semua yang hadir. Pembacaan Pancasila akan dipimpin oleh selebritis dari Dukuhwar, selebritis Muntama. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Berkemanusiaan. Ulangi pelan-pelan. Tarik nafas yang panjang 1 jam, jangan dikeluarkan. 2. Ayo ulangi. 2. Apa? Menang. Apa? 2. Apa? 2. Kemanusiaan. Nah, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, 3. Apa? Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan
Yang adil sakarepmu. Kerakyatan Murdian toh? Oh bukan. Kerakyatan yang dipimpin oleh Pak Camat atau Pak Lurah? Oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dalam permusyawaratan apa dalam permusyawaratan lanjutan nih permusyawaratan pemayu temen ya permusyawaratan perwakilan lima apa pengadilan agama lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tos. Kartos. Iya. Belum. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Pakai nih. Burung Garuda cewek apa cowok? Pakai nih jawabnya. Cowok kok bisa? Bisa karena namanya burung ya. Yora. Kalau saya kasih uang 200.000 untuk beli apa? Sepi aja. Halo kemayu temen. beli beras. Oh beli beras. Beras sekilo berapa? 12.000 ya, berarti kakek ya, ntar lah saya udah ya. Terus mau beli apa lagi? Apa? Beli apa? Beli jamu pakai lindung. Katanya mau beli jamu pegelinu sama sari rapet. Kalau tuh inyong apa ya? Minum sari rapet supaya bojone wow. Muntama perawan lagi. Oh bosan. Bosannya apa? Bosannya apa? Oh kelone bosen. Emang masih bisa. 200.000 untuk Muntama. Cuma ya. Kayak ini ganteng ora? Tak kemik. Ganteng. Oh ganteng. Kamu nafsu nggak? Matur dulu pertama ya. Ya udah sana. Sini minta sini. Minta sini dulu. Iya. Udah. Itu main temen ya. Udah dulu situ. Kalau Muntama, sana jangan sini. Nanti dikira kedua mempelai aku. Duduk. Mules otangku. Maunya duduk di sini sampaikan sama aku. Nanti kalau orang naik panggung barokallah Gus, mudah-mudahan sakinah mati aku. Ada luar, saya mati nih. Alhamdulillah adem. Hujan. Bentar lagi. Nanti hujan selesai ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran ajan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan
generasi donyaku sing isih ana saliwat iman alamada saliwat tahu Bu Muntamah ini profesinya adalah pawang panas. Muntamah masuk panggung, naik panggung langsung dingin. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu saya yang saya cintai ini, generasi hebat NU di satu abad yang akan datang atau masuk abad kedua, besok seperti apa? Peran yang paling penting adalah ibu-ibu. Maka dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka kita diingatkan wal yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai orang NU meninggalkan generasi yang lemah. Generasi NU harus kuat, setuju? Kuat fisiknya, kuat imannya, kuat Islamnya, kuat ekonominya, kuat jabatannya, kuat pangkatannya. Amin. Jadi mohon maaf, kader-kader NU besok ada di mana-mana. Anak kader NU sing dadi lurah Murdianto. Ono kader NU sing dadi camat, kae arane sapa camate? Prihandayanto, Priharyono. Anak kader NU sing dadi tentara Pak Dan Ramil, Kapolsek. Kalau kan Dan Ramil iki dan Jogjaran. Ada kader NU sing dadi tukang ngarit, Muntamah. Lumayan temen ya munggah panggung 200.000. Aku bayang kok ora jelas. Nah, jangan sampai ada ruang-ruang bermasyarakat yang tidak dimasuki oleh kader NU. Makanya saya selalu bilang, Bu, ini ibu-ibu ya yang harus paham ya. Kenapa model dan pola dakwah Gus Miftah itu berbeda dengan kiai NU yang lainnya? Karena saya berharap kader-kader NU ini bisa masuk semua lini masyarakat. Yang bisa kita lakukan apa? Ayo berangkulan, bergandengan, saling mendoakan. Betul Bu? Contoh, kita tidak bisa kompak ini umpamanya.
Dulu Mas Raffi Ahmad itu ngaji sama Gus Miftah. Teman-teman NU yang lain bilang apa? Ah, Miftah sok ngartis. Akhirnya Raffi Ahmad saya lepas, diopeni sama Ustadz Wahabi. Maka mohon maaf, anak kiai NU sing ngurusi wong-wong desa, arane Mbah Lebe. Sarung yang linting, ambune kelembak menyan, ambune cangkeme mampu kayak bumun sama. Anak kiai NU yang ngurusi struktural dari Ranting, MWC, PCNU, pengurus wilayah sampai PBNU. Ada ibu-ibu yang ngurusi muslimat fatayat. Tugasnya masing-masing. Makanya kenapa dalam Al-Quran ada ayat bunyinya fastabiqul khairat, menjadi yang terbaik di posisi masing. Jadi lurah ya lurah sing apik, camat sing apik, dan ramil sing apik, tukang ngarit sing apik. Bagaimana cara menjadi tukang ngarit sing apik? Orang babati rumpute tanggane. Kuwi arane maling. Sama tersangkanya muntama. Aduh, mesti judul banting. Menjadi yang terbaik. Tapi ingat, ruh Islam itu ada pada nilai syiar dan dakwahnya. Makanya ibu-ibu muslimat fatayat, Anda harus menjadi agen dakwah. Gus Miftah mengatakan apa? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Dakwah sebagai seorang camat dengan cara menjadi camat suri tauladan yang baik. Lurah, dakwahnya bagaimana? Membagikan BLT rata sesuai dengan peruntukannya. Itu sudah dakwah. Berarti lurahnya jujur. Karena mohon maaf Pak Murdianto, di mana-mana ada lurah itu pasti dapat fitnah soal BLT. Bantuan langsung telas. Yang difitnah siapa? Lurah. Paling didum karo dulure dewek. Dugaannya pasti seperti itu. Gitu apa betul? Anda benar. Benar-benar salah. Mesake lurai dituduh sing ora-ora. Padahal Murdianto kelasnya fitness, awake fit atine ngenes. Mila kuru temen. Pak Camat bae sing wetenge gede manuke cilik. Apa maning Pak Lurah wetenge cilik berarti manuke masa gede gak percaya, buka sendiri. Sehingga ke depan Pak Lurah, ana wong NU sing dadi lurah, ana sing dadi camat, ana sing dadi bupati. Ini komplit, NU dadi presiden, Gus Dur. Besok akan muncul Gus Dur baru, amin. NU jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. NU jadi gubernur, Bu Khofifah. NU jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Jadi bupati, Umi Ajiza. Semuanya ada. Kiai NU sering viral. Hari ini keviralan Gus Miftah disaingi sama Muntama. Salang-salang Muntama hayu ya. Kalau nyawangnya ditutupi iPad. Nah, maka ini tantangan NU ke depan. Syarat yang harus dibangun apa Bapak Ibu? Persatuan. Orang NU harus bersatu. Jenengan orang muslimah tahu NU itu jumlahnya berapa di Indonesia? 125 juta itu NU. Tepuk tangan untuk NU. Bapak Ibu tahu nggak? Pak Jokowi itu dipilih jadi presiden yang milih berapa? 80 juta.
Orang NU Pak Camat jumlahnya 125 juta. Artinya apa? Kalau orang NU kompak, jangankan mencalonkan lurah, mencalonkan presiden pasti jadi. Syaratnya kompak. Tapi wong NU niku lakon kompak, angel. Nggih napa mboten? Sing salah sinten? Guru TK. Karena kalau anak kecil masuk TK, pelajaran pertama yang diberikan kepada anak-anak adalah balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau warnane NU. Mila wong NU kon aker, kon akur angel soale balone. Sapa sing go balon Muntama? Itu apa maning saiki ya? Kalau rumah kesewu minggat ya. Alhamdulillah ujian. Kita berdoa mudah-mudahan NU Tegal Muslimat Payah dikuatkan oleh Allah. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimat fatayat matur nuwun.